yang di luar masuk. Ada bagi-bagi warisan ini, moga masuk. Yang jauh-jauh gak dapat warisan nanti. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabil Mufrad, pernah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu datang ke pasar dan memaklumatkan Rasulullah, atau di masjid Rasulullah lagi bagi warisan, bagi-bagi duit. Maka para sahabat langsung bukan menutup ya, langsung pergi. Toko-toko mereka itu dibiarin terbuka karena ada apa? Ada buka bagi-bagi warisan. Falamma jaa, maka tatkala datang Abu Hurairah, Abu Hurairah nggak lihat di masjid itu kecuali halaqah ilmu. Nggak ada pembagian duit, itu nggak ada. Yang ada nyawa pembagian ilmu. Faraja, lalu Abu Hurairah pulang, lalu para sahabat pulang. Falahiqahum Abu Hurairah, Abu Hurairah menjumpai mereka, menyusul mereka. Abu Hurairah nanya, "Madza wajadtum?" Antum dapat apa? Duit apa yang kamu dapatkan? Mereka bilang, "Apa? Enggak ada pembagian kok," katanya. Kemudian Abu Hurairah menyindir, "Alam tasma'u qaula Rasul alaihi salatu wasalam?" Apakah Anda tidak mendengar ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, "Al ulama'u warathatul anbiya." Para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan duit. Wa innama warrathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihabdin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Hadzal ilmu ini adalah warisannya para nabi. Dan barang siapa yang mengambil warisan ini, maka dia telah mengambil warisan yang besar. Tinggal pertanyaan kita, sudahkah kita mengambil warisan Nabi? Berapa bagiankah kita mengambil warisannya Nabi? Udah berapa? Masing-masing berbeda ya, masing-masing berbeda. Ada yang banyak, ada yang sedikit ya, baina mukillin wa mukthirin, antara yang banyak dan antara yang sedikit. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa ngambil lebih banyak lagi setelah ini insyaallah taala. Tema kita seputar kaidah-kaidah berumah tangga, bagaimana rumah tangga itu biar mawaddah wassakinah terjadi, keharmonisan dibangun di atas rasa cinta dan rasa kasih sayang. Sebenarnya keluarga itu, teman-teman semuanya, itu harus ada dua bangunan yang harus dibangun di atasnya, yaitu pertama rasa cinta, yang kedua rasa sayang. Kalau nggak ada rasa cinta, masih ada rasa sayang, masih jalan insya Allah. Kan kadang-kadang sebagian ummahat itu kan, sebagian istri kita itu cinta nggak ada, tapi karena sayang, ya aku sayang gitu kan, sayang dia gitu kan, sayang seakan dia tuh sayang ya,
seakan dia rasa cinta kecil, tapi sayang itu ada, itu masih jalan. Ada yang bentuknya sayang nggak ada, tapi cintanya ada, juga masih jalan. Atau dua ini hal yang menjadi talazum, sebuah konsekuensi. Ada sayang, ada cinta, ada sayang gitu ya. Jadi dua ini menjadi pilar kehidupan rumah tangga. Ada cinta, ada sayang. Siapa yang membangun rumah tangganya dengan dua pilar tadi, insya Allah bahagia. Cinta dan sayang. Pembahasan ini saya katakan bukan berarti pembahasan kaidah ini kita nggak punya masalah. Enggak. Keluarga itu pasti ada masalah, nggak mungkin tidak. Siapapun orangnya pasti punya masalah. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam itu juga ada masalah di rumahnya Nabi, apalagi rumah kita. Kita itu kadang-kadang nggak bisa menyelesaikan masalah itu aja gitu kan. Masalah itu kita tidak bisa mensikapi secara dewasa sehingga jadi masalah. Yang kita pelajari di sini adalah gimana caranya mensikapi masalah secara dewasa. Itu loh maksudnya di sini. Kalau kita keluarga nggak punya masalah, nggak mungkin Pak, pasti ada masalah. Cuma cara mensikapi masalah itu gimana gitu loh. Dan beraneka ragam masalah itu dalam keluarga kita. Dan mungkin diantara kita juga macam-macam masalah gitu kan. Ada yang masalah apa? Masalah keuangan, manajemen keuangan amburadul, manajemen pendidikan anak amburadul, manajemen keluarga amburadul, semua amburadul, jadi masalah. Baik, kita akan mulai. Kemarin nyampe mana kemarin itu? Kaidah 10, sekarang baru kaidah ke 11. Terakhir apa coba disebutin? Menjauhi banyak mengkritik. Ya, kita lanjutkan insya Allah. Yang belum mengikuti dari awal bisa menyusul ya, bisa menyusul biar lengkap ilmunya. Kita masuk pada kaidah yang ke 11. Ikramu wa taqdiru walidai az-zawji waz-zawjati. Kaidah 11 dari kaidah-kaidah terjalinnya hubungan suami istri baik, harmonis, itu adalah masing-masing suami istri memuliakan mertua, menghormati mertua. Suami menghormati orang tuanya istri, istri juga begitu ya, menghormatin orang tuanya suami. Harus saling menghormati. Kenapa coba? Karena dengan cara ini akan terjadi jalbul mawaddah wa jalbul rahmah. Dengan cara ini akan menarik rasa cinta dan kasih sayang. Kok bisa? Seorang suami ketika orang tuanya sendiri dihormati oleh istrinya, dilayani oleh istrinya, pasti suami apa? Rasa senang tumbuh dan cinta dan sayang itu tumbuh. Padahal pendapat yang benar, istri itu nggak punya kewajiban melayani orang tuanya suami. Perhatikan, istri itu tidak punya kewajiban
melayani orang tuanya suami. Orang tuanya itu adalah kewajibannya suami, bukan kewajibannya istri. Istri hanya punya kewajiban melayani suami, bukan melayani keluarganya suami. Ini kadang-kadang teman-teman gagal paham di sini. Saya tuntut satu dalil saja. Saya lagi mencari dalil ini. Saya nuntut satu dalil saja yang menunjukkan bahwasanya suami istri itu wajib melayani keluarganya suami. Mana? Satu pun saya belum dapatkan itu. Kemudian dari akad yang ditetapkan oleh syariat itu hanya ada istri ke suami, istri ke suami, istri ke suami, tidak pada keluarganya suami. Bisa dipahami ya? Makanya kalau ada kata ada istri bilang, loh, aku kok kamu suruh jadi babunya orang tua kamu? Mola. Karena saya menikahi bukan menikahi bapakmu, menikahi kamu, dan aku menjadi hambamu. Itu sah-sah aja kalau istri bilang begitu. Karena memang nggak ada kewajiban bagi dia untuk itu. Tapi manakala seorang istri benar-benar menghormati orang tuanya suami dan mau melayani, berkhidmat kepada orang tuanya suami, maka selayaknya suami berterima kasih kepada sang istrinya dan menyayangi istrinya. Karena betapa mulia istri itu dan betapa mulia hatinya sampai hal yang tidak menjadi kewajibannya dia tunaikan. Bisa dipahami ya? Begitu pula seorang suami tidak ada kewajiban untuk berkhidmat kepada orang tuanya istri. Nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Jadi nggak bisa nuntut istri itu kepada suaminya, kamu harus begini selama tidak ada syarat sebelum menikah. Ketika ada syarat sebelum menikah, maka itu boleh. Sebagaimana dalam kaidah al-muslimuna ala syurutihim, seorang muslim itu di atas syaratnya. Selama tidak ada akad di awal, maka tidak ada kewajiban seorang suami itu harus berkhidmat kepada mertuanya. Nggak ada. Semua itu dilakukan dalam rangka berbuat baik saja, bukan sebuah kewajiban. Bisa dipahami? Jangan gagal paham. Nanti antum bilang gini, aku baru ngaji tadi, gak boleh berbuat baik kepada mertua. Waduh, ini jenis gagal apa? Gagal paham. Maksud kami adalah kewajiban. Ingat-ingat kewajiban. Kalau itu nggak Anda tunaikan, Anda berdosa. Itu maksudnya kewajiban. Tapi walaupun begitu, tetap syariat memberi bimbingan, mendorong kita, menganjurkan kita berbuat baik kepada mertua. Kepada orang lain saja itu kita dibimbing untuk berbuat baik kepadanya, lebih layak lagi kepada siapa? Mertua. Tapi kalau itu diwajibkan, tidak ada. Bisa dipahami? Kecuali ada syarat sebelum menikah. Aku gelem kawin karo awakmu, tapi ono syarat. Apa syaratnya? Awakmu harus membelanjai saya dan belanja untuk kedua orang tua saya. Boleh, sah-sah saja. Sah-sah saja. Kalau itu andai kata disyaratkan di awal, sah saja. Dan al-muslimuna ala syurutihim, seorang muslim sesuai dengan syaratnya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tunaikan akad syarat. Dan kaidah ini umum selama tidak ada pelanggaran syariat. Selama
tidak ada pelanggaran syariat. Kita wajib memenuhi syarat. Bisa dipahami insyaallah. Dan juga seorang istri tidak ada kewajiban melayani suami. Orang tua suami itu yang berat melayani adalah suaminya, bukan istri. Kita sebagai anak, bukan istri. Bisa dipahami? Yang nuntun orang tua kita bukan istri, tapi kita sebagai anaknya. Yang mijitin orang tua bukan istri, tapi siapa? Anaknya. Kadang kita salah kaprah, istrinya sendiri kan mijiti dan nuntun, anaknya sendiri, anaknya sendiri, anaknya longak-longok ngono ya, anaknya sing longak-longok ngono ya, anaknya ojo longak-longok, itu kewajibanmu. Anaknya malah longak-longok jeke apa kobokan cawu ngono iku. Jadi yang nuntun, yang mijitin itu adalah anaknya seharusnya. Tapi Masya Allah kalau ada punya istri terus kayak gitu, Masya Allah itu luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada Anda. Nah, kesimpulan dari kaidah ini, ketika masing-masing ngerti aku nggak ada kewajiban berbuat, nggak ada kewajiban untuk berbuat baik, berkhidmat kepada mertua, masing-masing paham. Ternyata suami istri tetap menjalin hubungan dengan baik, menghormati, berkhidmat, maka logikanya akan tumbuh apa? Rasa dua pondasi tadi, rasa cinta dan rasa sayang. Kedua, sesuai dengan beberapa buku dan pengalaman gitu ya. Pengalaman bukan mesti terjadi pada saya, Pak ya. Pengalaman bisa melalui pertanyaan. Mungkin dengan pengalaman ustadz itu, pengalaman pribadi enggak mesti. Ketika terjadi masalah antar suami istri, biasa Pak, suami istri, terus kemudian istri madul kepada orang tuanya. Madul, tahu madul ya? Mengadu kepada kedua orang tuanya. Karena Anda wahai suami punya hubungan baik dengan mertua, maka insya Allah mertua akan menjernihkan masalah, akan membantu Anda untuk mencairkan masalah. Tapi manakala Anda seorang suami nggak punya hubungan baik dengan mertua, lalu si anak madul kepada kedua orang tuanya, apa jawaban orang tuanya? Iya le, pancen ini bojomu ya kaya ngono le. Njaluk pegat wae wis. Bojo kok rupane kaya ngono. Gimana? Gimana? Lah kok meneng ae guyu ora? Ya iyalah. Lah ngomong menantu lah kayak gitu itu. Ya. Menantu kayak gitu kan gitu. Wis ceres. Gampang tak delekno bojo maneh. Pasti begitu, Pak. Karena apa? Karena Anda sebagai menantu nggak punya hubungan baik dengan mertua. Begitu pula ketika si laki-laki punya masalah sama keluarganya, sama istrinya, lalu orang tuanya tahu, ya begitu juga. Les bojo ngono ku buan, bojo kok dapurane koyo ngono, es delek omane gampang. Coba bayangkan. Karena itu masalahnya, nggak ada hubungan baik antar menantu dengan mertua. Ayo kita jalin, tapi menjalin ini harus dipahami loh ya, dipahamkan terlebih dahulu di sisi suami, di sisi istri. Apa yang harus dipahami? Istri nggak ada kewajiban, ingat-ingat ini, istri nggak ada kewajiban berkhidmat kepada kedua orang tua kamu. Ini harus ditanamkan dulu. Sebab kalau nggak ditanamkan ini, ya iyalah kewajiban dewa lah. Berarti kan nggak ada rasa cinta dan mahabbah, karena dia memahami itu kewajiban istri. Tapi kalau dia memahami itu bukan kewajibannya istri, sedangkan istri masih berkhidmat kepada kedua orang tuanya atas pondasi tadi, akan muncul rasa mahabbah warahmah. Begitu pula sebaliknya.
Khair insyaallah. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Bisa nggih? Sifat. Masya Allah, nggih Pak, siap. Ya, begitu harusnya. Dan mungkin suami belum pernah jadi mertua. Coba kalau jadi mertua, lah ngerosok. Mungkin bapaknya itu punya merasa balik Pak ya. Nggih Pak. Oh Masya Allah, bersyukur banget Pak ya, punya menantu baik luar biasa. Yakin ya kan, semua mertua akan begitu. Yakin saya, karena saya juga sebagai menantu. Jadi saya juga harus baik sama-sama mertua. Mertuai tidak hanya satu lagi, mertuai akeh bisa. Jadi ya harus begitu ya, harus begitu. Baik, sekarang selanjutnya yang ke berapa sekarang? 12. Tolong disimak, dicatat, nanti ada hadiah loh. Siapa yang bisa menjawab? I'ta'ul firashi haqqahu. Kaidah ke-13, ke-12, suami istri harus memberikan ranjangnya. Ranjang itu haknya. Ranjang Pak, ranjang tempat tidur itu ada haknya. Suami harus memberikan haknya, istri juga harus memberikan haknya. Siapa tahu haknya ranjang apa Pak? Apa haknya ranjang jah? Hah? Bantal guling ya? Ada bantal gulingnya gitu ya. Khair insyaallah. Butuh dicatat baik-baik, haknya ranjang itu apa sih? Pertama, an-nadhafatu wal ikhtisalu. Ranjangi bersih, dan laki-laki dan perempuannya sudah mandi ketika sudah masuk ranjang. Jadi ranjang itu Pak, kamar itu, ranjang tidur itu benar-benar harus dimuliakan, bersih. Baik tugasnya suami atau tugasnya istri. Kira-kira yang membersihkan ranjang itu tugasnya apa Pak? Hah? Tugasnya istri atau tugasnya suami? Dua-duanya ya? Kok bisa dua-duanya? Khair insyaallah. Kalau kita kaji secara fikih, Anda bilang secara, jangan dipotong ya, jangan dipotong ucapan saya. Kalau ini, tapi harus disampaikan, kalau secara fikih ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan ranjang rumah tangga, rese-rese itu pendapat pertama adalah kerjaannya suami. Pendapat pertama. Tapi kalau kita memakai pendapat ini, kacau nanti itu. Rumah tangga hancur. Makanya pendapat ini dari asal udah lemah. Tapi mau nggak mau harus disampaikan, ini ada pendapat. Pendapat yang kedua, semua rumah tangga, urusan rumah tangga itu adalah kerjaan siapa? Istri. Baik. Kok bisa dikatakan kerjaannya istri? Ini kita harus masuk di logika ini. Kenapa kok kerjanya istri? Itu kerjaannya istri karena dia punya mendapatkan mukobil, imbalan nafkah yang kau berikan kepadanya. Sudah ngasih nafkah belum? Apa nafkahnya? Ngasih makan? Enggak. Antulah pahami. Nafkah itu sebenarnya gini loh teman-teman semuanya. Ini kalau di fikih loh ya. Cuma kita sudah punya tradisi yang enak bagi suami. Kalau kita mau masuk di kitab fikih, dan alhamdulillah saya nulis buku tentang hak istri, hak suami itu apa, udah ada bukunya. Jadi gini, nafkah itu adalah berdiri sendiri. Jadi nafkah itu berdiri sendiri. Opah dari pelayanan itu namanya nafkah.
Pelayanan apa? Pelayanan ranjang, pelayanan ngurusi anak, pelayanan nyapu rumah, pelayanan nyuci baju nih sampean. Itu namanya pelayanan. Itu ada imbalannya. Itulah namanya nafkah. Wes, baik. Kemudian urusan kalau sudah antum kasih nafkah berarti iki manganmu karo nafkah kamu. Berarti bisa di angka Pak ya. Angka berapa? Per hari 200.000 misalnya contoh. Contoh Pak 200.000. Kemudian dia berarti ini include dengan masakan suami gitu kan, masakan suami. Nah, kalau suami pengen masak, ngekei duit mana? Ini kanggo manganku. Dan apa lagi Pak? Jadi ono opah dhewe, ono kanggo mangane suami dhewe. Itu kalau di fikih. Yang ngantuk. Assalamualaikum Pak. Nggih, napa niku Pak pembahasan ini? Nah kan. Paling kaget itu tuh Ustaz dulu kan. Iya, karena jenengan nggak pernah mengkaji di fikihnya. Maka dari sini, karena kita sudah mengeluarkan duit untuk apa? Nafkah sebagai opah pelayanan. Makanya kalau istri nggak bisa melayani, maka nafkah itu kan bisa ditarik. Karena memang begitu keadaannya. Masya Allah. Sekarang keadaan ini terjadi sama istri kita. Istri kita kan nggak pernah gitu-gituan. Ya wis, Anda makan, aku makan. Gitu Pak ya. Itu Masya Allah, itu hati istri itu mulia banget. Nah kayak gitu itu suami masih nyela aja. Kebarus suami ini. Kayak gitu itu mulianya masih dipukulin lagi istrinya. Kayak gitu itu masih dicaci maki kalau salah. Maka yang kurang sodok, kurang ajar di kayak suami kayak gini. Iya Pak, istri itu mulia banget. Ya memang kadang-kadang istri ya wis dikai nafkah sing ngeyel iku. Jadi itu ya jeneng istri sing ngeyelan Pak. Gitu, itu sejatinya begitu. Nah, makanya saya katakan membersihkan rumah atau kamar, gak hanya kamar, rumah secara utuh, itu tugas siapa? Tugasnya istri, karena istri sudah dikasih imbalan berupa nafkah. Gitu loh, paham gak? Pelayanan harus sungguhan, mandi, rawat badan, itu sudah harus include di nafkah itu. Nah kalau nafkah yang mau saiti nah jaluk apa? Jaluk pelayanan prima yo. Delok sik lah, kamu kei piro? Oh ya ora. Ya sedina mek 5.000 wae kok. Ya kan ngono toh. Nah, makanya istri luar biasa kalau udah minta nasi goreng, beliin nasi goreng. Minta bakso, beliin bakso, kan dia sudah luar biasa melayani jenengan gitu loh. Paham nggak ini? Paham nggak? Tapi ingat istri, jangan setelah ngaji ini, setelah itu perhitungan. Tetap anti-anti menjadi seorang wanita surganya, wanita surga. Anda nggak lihat itu, tapi yang kamu lihat adalah surga. Bagaimana caranya saya melayani suami secara prima dan saya tidak memikirkan berapa nafkah yang diberikan kepada saya. Itu benar-benar wanita surga. Kita nggak main-main hitungan. Tapi kalau terkadang dia main hitung-hitungan dengan melihat kondisi suami, ya kayak gitu, itu haknya anti, nggak apa-apa. Haknya anti. Gitu ya. Saya ngaji anak, gara-gara ngaji di ustaz, istri-istriku jadi kayak ini, ya gak ngono tau. Ini namanya ilmu ya butuh disampaikan biar suami juga tahu diri gitu loh. Biar ngerti betapa besar jeripaya istri. Kalau saya gitu Pak, kalau saya sih, saya benar-benar memuliakan istri saya karena beliau-beliau itu luar biasa. Hati-hati mereka luar biasa. Nggak pernah hitungan duit gitu lah ya. Kalau hitungan duit mumet suaminya nanti ini.
Itu pentingnya. Kemudian kedua, si istri sebelum datang suaminya ke kamar itu mempersiapkan istidad, menyiapkan dirinya, baik mandi, baik apa, ya bedaan, harum-harum, yo gitulah gimana caranya. Tapi butuh modal suami. Makanya di fikih disebutkan pembelian make up dan seterusnya itu termasuk include di jatah nafkah atau jatah sendiri. Itu ada khilaf di antara para ulama. Coba lihat ini fikih Pak, lebar pembahasannya. Ada yang mengatakan include di nafkah, ada yang mengatakan enggak, itu sendiri. Bayangkan, ini kayak bahasa pakai gini. Kalau wahai suami, kalau sampean pingin aku tuh ayu, ini duitnya tambahan untuk saya beli make up, saya ke salon, itu kan butuh. Bukan diincludekan di mana, di nafkah. Wes melayani, disuruh apa? Beli make up lah, entah duitku lah gitu. Bahasanya kan gitu. Tapi alhamdulillah istri nggak begitu Pak. Karena istri-istri kita koyak-koyak istri surga Pak ya. Benar begitulah. Orang mikir ngono lah insya Allah kan gitu. Karena mereka yang dicari adalah wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Baik. Kemudian diusahakan anak-anak itu diletakkan ojo di kamari suami istri, kayak kamar khusus, biar nggak ngeribeti masalah gitu. Nah kadang-kadang anak anak kono, kadang-kadang bojone wis katok delok anak-anak rame wis ketinggalan tidur wis gak ngapa-ngapain wis umat urusannya. Nah ini kan sebuah teori bagaimana jalbul mahabbah wa jalbur rahmah itu muncul. Karena apa? Ini berarti kan ini teman-teman. Mungkin istri terkadang tidak paham di sini. Suami itu terkadang minta disayangi, minta minta gitulah ya, maksudnya minta dilayani, minta begitu kan itu. Maka hendaknya ada waktu memang khusus untuk suami. Usahakan sebelum suami datang ke kamar itu anak-anak sudah adem, sudah tidur semuanya di tempat yang khusus, sehingga waktu itu benar-benar waktu untuk suami. Dan itu usahakan bisa. Nabi ya rewel Ustaz. Ya makanya bicaranya sampai ini mau mikir anak itu gimana caranya ditempatkan yang khusus, ditidur yang khusus dan aman mereka. Ini haknya ranjang, ini haknya kamar yang harus dipenuhi. Yang kedua, usahakan ketika mau tidur jangan membuka percakapan yang mengundang diskusi. Ketika mau tidur, usahakan jangan membuka masalah yang memicu emosi, memicu perdebatan. Itu lihat, ini kadang-kadang istri suami wis katok, pulang-pulang pengen disayangi, pengen dikeloni gitu ya, pengen di apalah begitu. Ternyata istri membuka masalah yang memicu emosi, ya kan? Yang awalnya suami keuangan pengen gini, di bayangan dia saya akan begini. Pas di kamar, aduh wis muncul muring-muringi. Nah kalau wis muring-muring, wis gak mood maneh. Kalau sudah gak mood maneh, piye coba? Wis udah biar urusannya. Begitu pula Anda wahai suami, istri di rumah itu menunggu kedatangan kamu dengan penuh kerinduan dan bayangan istri, wah suamiku akan datang dan akan begini. Dia merasakan, dia sudah membayangkan betapa enaknya nanti malam. Ternyata tangkatnya turu buka masalah, yang masalah itu memicu diskusi dan marah-marah. Mari ngono istri nggak mood maneh, melayani Anda pun nggak mood. Ya wis, dia melayani kayak waktu wis dikongkon rene yo rene nggak nyaman. Dan itu bagaimana akan harmonis kalau kehidupan begini terus begini.
Paham nggih? Jadi jenengan pokoknya punya masalah apa jenis pendam dulu, pokoknya nanti. Pokoknya aku malam ini pengen hurriya, pengen merdeka, pengen seneng, pengen apa? Ojo buka yang aneh-aneh, wis pokoknya nyaman aja wis. Bisa dipahami ya? Wis, paham betul nih. Ada yang ada nggak yang belum menikah? Ada. Itu dia belum menikah nih. Belum menikah aja antum itu. Mau gitu, mau ya. Insyaallah. Yang ketiga, haknya ranjang yang harus diperhatikan adalah man'ul jawal wa ghairihi minat laqonayatil haditha ingda maji'iz zawj lin-naum. Man'ul jawal, menutup telepon dan apa-apa yang sejenisnya ketika suami itu datang. Bayangkan Pak, ini lucu banget ini. Wis wayahe turu, suami ini megang HP, bojone megang HP. Suaminya di alam barzakh, bojone di alam apa? Kuburan, alam apa iku wis? Alam akhirat wis. Beda alam, bayangkan. Wis wayahe turu iku aja utek-utek HP. Mbok HP ndelok YouTube, mbok ndelok kajian, mbok ndelok apa patenono HP iku wis. Berpikirlah wahai istri bagaimana cara menyenangkan suami. Dan engkau wahai suami berpikirlah bagaimana aku menyenangkan istri. Engkau malah menyenangkan HP yang lu pikir. Makanya saya katakan HP ku bojomu nomor piro sih? Wahai suami coba, HP itu istri kamu yang nomor berapa sih, Pak? Nomor 2 ya. Wahai istri, HP yang ada di tangan kamu itu suami kamu nomor berapa sih? Kau main turu kok seutak-utak HP gitu. Bagaimana mau rasa cinta dan bagaimana mau terjadi rasa cinta dan rasa kasih sayang kalau model suami koyong ini dan model istri koyong ini? Bahkan istri itu kadang-kadang ngamuk, Pak. Iki suamiku pikiran ini dia orang di otak kita gak bani ngomong, Pak. Dipendem dengan hati, Pak. Apane wong Solo ya, apane wong Solo meneng wae. Makanya sering stroke karena dipendem wae lah ya wae. Ketemu istri nasi HP jan wae. Wes mari urusannya HP ku di luar. Bahkan kalau bisa HP itu kamu nyalakan ketika di luar rumah, di luar kamar, Pak. Wes deken HP-mu itu di luar kamar, ono nelpon pio sapa wae wis ora sik diurus. Yang terpenting di depan kamar adalah siapa? Istri. Orang kok HP wae. Namun ku di depan istrinya, bayangkan Pak, sedulan HP, SMS-an. Terus pinggirmu ku sapa? Patung begini, nggak diajak bicara. Dia malah lebih nyaman dengan HP. Dan saya bilang demi Allah, kita sekarang ini terjadi ujian yang luar biasa yang menimpa kepada kita. Dan saya bilang demi Allah, kita lebih cinta ke HP daripada ke istri kita. Ya orang. Kalau yang itu ya? Iya, Pak. HP hilang nangis, Pak. Bojo hilang kayak orang nangis ndelek mana yang buktinya aja, coba buktinya. Kemana-mana Anda itu ingat HP atau ingat istri? Kenapa? Ya, sekarang saya nanya antum. Istri antum nelpon antum kasih jangka berapa? Ada 10 menit? Atau sepegel dengarkan suaranya istrimu? Ojo susu semana-mana manis. Pegel aku ngerikan awakmu juga. Tapi Anda megang HP, nonton YouTube ya HP, nonton apa? 1 jam, 2 jam saya kuat. Bahkan Anda itu merasa
bisa gurau di depan HP, di depan istri nggak bisa gurau. Ya ora kalau wajah-wajah itu kayak orang iso guyu di depan istrinya nggak. Tapi di depan HP langsung guyu. Bayangkan HP itu lebih apa ya dalam diri kita ya. Kita bisa ketawa, bisa happy di depan HP, tapi di depan istri kita nggak bisa ketawa dan nggak bisa apa. Nggak tahu istri kita itu gendruwo atau iya. Allah Ustaz, ini yang harus diperhatikan ya, insya Allah. Yang nomor 4, ayang sobat tafkiru wal ihtimam. Suami istri ketika diranjang itu hendaknya masing-masing mereka itu berpikir secara maksimal gimana caranya aku bisa mengenyangkan istri dan istri bisa mengenyangkan suami, dan bagaimana bisa puas istri bisa puas suami. Jadi di ranjang itu tempatnya kita berpikir piye carane kita bisa memuaskan suami dan bagaimana caranya kita bisa memuaskan istri. Itu yang paling penting di ranjang itu, Pak. Di kamar itu. Bisa dilihat, makanya dalam bab ini sebagian ulama mengatakan begini. Makanya kalau di bab ranjang itu, Pak, ya ojo kok punya satu cara dalam berjima. Carane iku wae. Istri yang blenek kalau dengan cara musiji ku. Bervariasi, model ini, termasuk haknya ranjang itu. Begitu juga istri, haknya ranjang pakai baju tuh coba baju iku wae. Baju ini siji welek pisan. Ganti-ganti. Biar bervariasi, biar apa? Suami itu punya apa? Oh iya, maksudnya kan bojone mek siji, bojone mek siji. Terus klambine mek iku wae, pancet wae, modele pancet wae. Kira-kira suami piye? Bener kok ora? Hah? Iya ora kok meneng wae, iya ora. Gak berani ngomong ya kan? Iyalah. Kan harusnya ya itu kan haknya ranjang yang harus dipenuhi ya kan. Apa sih intinya? Intinya itu kalau keluarga itu ada mahabbah, ada rasa cinta, aman, Pak. Berarti ini teori ini piye iso jalbul mahabbah dan iso jalbul rahmah. Piye caranya iso mendatangkan rahmat, mendatangkan kasih sayang, dan gimana caranya bisa mendatangkan rasa cinta, yang begitu. Nah, ini enggak ono dalile, Pak. Ini ono dalile. Berarti Anda harus berpikir, wahai suami, wahai istri, gimana caranya bisa terwujud itu, gimana caranya. Kayak tempat ranjang itu iso dipoles, hari ini menghadap timur barat, besok apa ya kan, itu suasana baru gitu. Itu yang harus diperhatikan gitu loh. Ini yang harus diperhatikan, dan ini rata-rata nggak diopeni oleh suami dan nggak diopeni oleh istri. Padahal ini penting, coba aja, bisa dicoba bikin begitu kan, masya Allah kok jadi begini, berubah kan gitu loh. Terusnya kaidah berapa sekarang? Ke-13. Ghayyir ta'amulaka wa akhlaqaka yataghayyarul akharu mubasyaratan. Kaidah ini isinya begini: rubalah akhlak kamu, rubalah cara Anda bermuamalah dengan orang, maka orang lain akan merubah cara muamalah dengan dia. Begini teman-teman semuanya, suami terkadang merasakan nggak nyaman dengan istrinya. Terkadang istri juga nggak nyaman dengan suaminya. Nggak nyaman itu bisa jadi sampai ketemu sama suami aja nggak nyaman. Bahkan dia nggak pernah rindu kapan ya. Mulai karena ini kan sudah masalah, Pak.
Nah, suami harus mikir, istri juga harus mikir, kenapa yo kayak gini ya. Nah, maka coba lihat, suami harus mikir cara muamalah, cara dia berdiskusi, cara dia bergaul, cara dia menasihati, itu coba harus diteliti, dievaluasi. Dan cobaan, kalau memang itu nggak baik, ngeruban. Di beberapa buku itu ada cerita, dia menikah 25 tahun, bayangkan Pak, 25 tahun dia menikah. Dia nggak pernah merasakan apa sih nikmatnya nikah. Dia membahasakan podo karo aku mangan, yang mangan itu nggak punya rasa sama sekali, lah rasa manis wala rasa pahit wala rasa asin Pak, sepo dari wong Jawa. Selama 25 tahun, bayangkan, hampir-hampir dia menceraikan istrinya dengan nggak kuat dengan kondisi semisal ini. Dan mungkin istri kita itu sebenarnya pengen minta cerai Pak, dia sebenarnya nggak mendapatkan kenikmatan dari kita, cuma sengkat mau minta cerai itu nggak berani, takut diancam sama suaminya nggak dapat surga pada dasarnya gitu. Tapi pada dasarnya istri itu nggak mendapatkan kenikmatan dan rasa kenyamanan dalam diri kita. Sebenarnya terkadang istri begitu. Ada beberapa masuk pertanyaan ke saya itu, ya Ustaz, saya itu 20 tahun nggak pernah merasakan nyaman dengan suami saya. Bahkan ada lagi, Ustaz, saya sepanjang wis tuang ini ya ora tahu ngrasakno enak dengan suami saya, bayangkan. Dan mungkin juga terjadi di akhwat-akhwat kita dan istri-istri kita, cuma nggak berani ngomong ke jenengan lain. Coba bisa dicek Pak. Nah, kenapa kok ini terjadi? Karena cara anda sebagai suami itu nggak bener. Cara anda amalah dengan istri itu nggak bener. Anda maunya kasar, Anda maunya selalu memaksa. Istri nggak dikasih wewenang apa-apa. Istri kalau bicara langsung ditampar, langsung dicaci maki lah. Sopo gelem urip karo wong model koyo ini, sopo? Cuma dia nggak berani apa? Nggak berani minta cerai gitu loh. Karena dia sudah punya anak. Kalaulah bukan karena anak, wis jaluk cerai. Karena nggak kuat dengan perilaku kamu yang semisal ini. Begitu pula sebaliknya, suami kadang-kadang juga nggak nyaman dengan istri. Soalnya apa? Istriku ya Allah kasari pol, disuruh malah melawan, disuruh masak bantah, nggak nyaman Pak. Nah, kondisi semisal ini, maka titiknya gimana? Titiknya ayo dirubah cara muamalah kita. Cara merubah dari diri kita dulu. Anda menuntut orang lain supaya berubah, sedangkan Anda nggak mau berubah, nggak bakal ketemu. Berarti apa? Dari diri kita. Ayo kita rubah. Ayo kita rubah. Contoh nih, kadang ada suami tuh gini modelnya, rumah nggak bersih dikit komen, ya kan? Kemudian ada sandal nggak ditata dikit komen. Hari-hari kalau dihitung Pak, ono pengen sedikit komen itu Pak. Sekarang istri kalau kayak gitu itu betah apa ora? Delok komeni wong lanang ngomong wae. Kalau udah lagi ngomong itu nggak bisa berhenti sampai kecuali apa? Baterainya habis. Baru bisa berhenti. Ngomong aja. Nah kalau lihat suami model kayak gini terus piye? Coba tanya ibu-ibu kalau lihat, kalau punya suami kayak gini pripun Bu ibu-ibu? Betah apa ora Bu? Gak wani ngomong ibu juga ono suami nih, masyaallah. Masyaallah, mantap ini. Kira-kira disirup DKI jurus opo ya kok ora wani ngomong ya ibu-ibu ya. Padahal kayak model-modelin dewe-dewe iki kayak ya wis nyelatuan aja kita ini ya.
Ayo dirubah, cara muamalah harus dirubah. Sampai ini kata beliau begini, kata cerita tadi Pak yang 25 tahun nggak mendapatkan kenikmatan dalam pernikahan, dia mengatakan apa? Lam adzuq ta'ma wa ladzatal hayati zaujiyah. Aku belum pernah merasakan nikmati keluarga, nikmati bojo. Jari ini wong tuh enak apa nih jari ini? Nggak merasakan nikmatnya sama sekali. Bal hayatuna mashhunatun bil masakili wa su'it tafahumi. Bahkan kehidupan kita itu dipenuhi dengan masalah dan salah paham. Ini salah paham, ngono salah paham. Uripe mek ngono salah paham, gegeran wae. Siapa yang kuat Pak urip gak gegeran kayak ngono Pak? Kita lihat, wa fakkartu dzata yaumin fi sababi dzalik. Aku mikir, kira-kira sebabnya apa ya? Kayak ngene iki modele. Urip kayak ngene iki lho modele iku apa sih kira-kira sebabnya? Lihat, fakultu la'alli ana sabab fi dzalik. Kesimpulan dari dia memikir barangkali ini semua terjadi karena saya. Berarti kan ini ujung tombak permasalahannya adalah karena saya pribadi yang menjadikan masalah itu saya, katanya. Apa kata dia? Summa jalastu ma'an nafsi li abhatha anil khalal. Lalu aku duduk mikir, kira-kira sebabnya apa kaya ngene iki. Fa wajadtuhu kasrata laumilah. Ternyata aku dapati aku terlalu sering mencelah dan mencaci maki dan mengkritiki dia. Itu masalahnya. Suami istri wis capek masak, setelah masak dicelatu, mangan gak enak, kurang asin, kurang apa? Kurang enak, ya wis mundur maneh. Pasti istri celah ya marah lah, bantah-bantahan. Mari ngono dia sudah mandi persiapan. Salah nggawa baju, salah nggawa baju, dikritik maneh, padahal dia sudah mandi, wis persiapan, wis make upan, wis bengesan, wis bengesi gak hanya karo benges Pak, karo kesombong. Nanti kesombong, warna, wis diwarnai sampai kuning kabeh, kuning apa? Merah kabeh wis demi suami. Sek salah maneh, dikritik maneh, wis pemane iku. Mari ngono terus sama maneh. Ono anak nakal, ayo mas, sudah ketika dia melihat istri nggak pas di hati, dia diem. Ketika dia diem, istri mikir, lu kok aneh ya, berubah ya. Nggak dikomentari, maka muncullah rasa cinta dan kasih sayang. Baru saat itu dia merasakan indahnya pernikahan. Baru saat itu koyok ngene to nikah itu. Itulah yang namanya pernikahan, saling cinta, saling sayang menyayangi. Dia baru merasakan saat itu, bayangkan. Wes ayo dirubah muamalah kita. Oh juga ngeritik wae. Isone mek ngeritik tok wae. Rumah kotor kritik, omane Pak. Kamar mandi kotor ngeritik, omane. Baju kotor kritik, belum dicuci kritik. Omane alas. Kayak Anda itu diciptakan oleh Allah ngritiki bojo wae. Begitu pula istri ya ojo kakek ngritik lah. Suami gurung sikatan dikritik kemana? Suami ambune gak enak dikritik. Suami pakai minyak wangi ini salah dikritik kemana? Suami datang terlambat dikritik, lah kritikan terus. Ya sebel. Suami dikritik terus. Dirubah cara muamalah itu dirubah. Paham gak? Assalamualaikum lagi. Lanjut sekarang. Yang nomor berapa sekarang? 14. Ada 5. Istri ada 5. Suami itu nggak betah dengan 5 perkara tadi. Dan begitu pula ada 5 perkara istri nggak betah dengan 5 perkara tadi. Saya nanya, HSI, tahu nggak antum 5 perkara yang istri aku nggak suka, nggak betah dengan 5 perkara itu?
Belum tahu ya? Hah? Kasar mana? Pelayanan kurang. Masya Allah, Masya Allah. Ditulis biar ngerti 5 perkara yang ya 5 perkara yang suami itu nggak betah. 1, adamu i'ta'i haqqahu fil furash. Suami tidak dipuaskan di ranjang. Ini masalah terbesar, Pak. Saya pernah baca buku itu adalah salah satu tesis salah satu mahasiswa yang ada di Saudi, kayak itu di Riyadh kayaknya saya baca. Ini sudah ada sensus, Pak, udah diteliti. Masalah suami itu marah, isinya marah tok, dikarenakan syahwatnya tidak dipenuhi dengan maksimal. Jadi istri harus ngerti, suamiku kok kudu ngamuk wae. Suami kok kudu ngamuk. Nah itu mikir istri. Iya ya, mungkin aku tuh kurang apa? Memberi menyenangkan dia. Pak, apa nih Pak gitu? Gitu. Gitu wae. Nah, aku tak takon sih. Gitu Mas. Iya. Iya iya. Bahkan ada yang mengatakan ada 2 hal yang suami itu sering marah yang harus difahami oleh istri. 1, kalau perutnya lagi kosong. Yang kedua, syahwatnya tidak terpenuhi. Iki wis murang-muring wae. Jadi kalau sebenarnya gampang ditenani. Wong lanang katek murang-muring itu nyelatu-nyelatu itu kaya iki wetenge selesui. Bikin masak sing enak, kenyangkan, kates kenyang lak turu. Wis enakan, berarti puas. Atau puaskan syahwatnya marun lak turu. Udah sebenarnya gampang suami itu. Jadi kalau 2 ini terpenuhi dalam diri suami, insya Allah jalbul mahabbah wa rahmah itu aman. Jelas ya insya Allah. Wes, ibu-ibu paham gak ibu-ibu? Ada 2 hal yang harus dipahami tadi. Apa tadi? Memuaskan apa? Syahwatnya dan memuaskan apa? Perutnya. Kalau perutnya kosong gak iso turu. Katanya gak iso turu kudu ngomeng wae. Karena susah kalau gak iso turu, Pak. Kedua, wetenge wareg, sawate gurung wareg ya kurang nyaman dia. Kalau 2 ini dipenuhi insya Allah ya mari ngono turu nglengker wis aman. Yang kedua, raf'us sauti alaih. Suami itu paling nggak seneng kalau suara tinggi di depan dia. Suami itu paling nggak seneng manakala istri itu mengangkat suara dia di depannya. Contoh, istri minta tolong, Dek atau sayang atau apalah, Neng atau apa gitu. Orang sini manggilnya apa? Hah? Jeng. Ya, jeng gitu ya. Jeng. Masak ya kopi. Jawabannya bojone kok, "Yo, kok jempol ya." Merasa apa? Merasa dihina dengan bahasa suara lantang, suara itu nggak seneng Pak suami. Istri harus ngerti ya, ini nggak seneng. Jadi kalau insya Allah soleh paling ya halus ya. Beda kalau Jawa Timur Pak ya. Jawa Timur kan wong wedok-wedok kan kenceng suaranya. Kalau Solo ya gini, lemes lah itu kan, Solo dan sekitarnya gitu. Ini kami ini 2. Yang ketiga, at-takabburu wa izzatun nafsi warraddu alai idza ghadiba. Suami itu paling nggak seneng kalau dia lagi marah terus dibantah.
Wahai istri, ojo sampai anti itu membantah suami manakala suami itu lagi marah. Anti harus diem manakala dia marah, dengerin sampai selesai marahnya, nggak usah dibantah. Walaupun anti dalam posisi benar. Sebab kalau suami itu dibantah, marahi 50% itu jadi 80%. Iso-iso awakmu dikepui karo suami karena Anda bantah. Jadi diam aja, dengerin aja. Kalau dia marah lalu kamu dengerin, insya Allah aman kamu nggak bakal dikepukulin, kamu nggak bakal dimarahin, insya Allah. Toko dijawab kalau butuh dijawab, kalau dia minta jawaban, tapi jawabannya yo sengenak lah jawabannya. Terus setelah itu Anda minta maaf, selesai sudah, insya Allah. Gampang. Suami itu kalau lagi marah pokoknya jadi bantah, menengowai, terus jaluk sepuro, selesai Pak, aman. Tapi ketika kamu dibantah, wis iso awakmu disadui. Jelas soal ini. Terusnya keempat, suami itu paling nggak seneng manakala hilang rasa cinta dari istri. Istri itu wis ora ono rasa cinta, wis ora ono rasa sayang kepada suaminya. Dengan bahasa mulai karepmu. Itu bahasa nggak ada rasa cinta dan nggak ada rasa sayang. Suami kalau denger sampai dia, aku lo orang rasa sama kamu sama sekali, wis muring itu, kamu apain saya, kamu jadiin apa saya, kamu gimana sih gitu. Tapi ingat, saya sebutkan ya kan, ini titik poin. Kenapa istri itu kok sampai hilang rasa cinta kepada dirimu? Kenapa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan karena perilaku kamu. Kemungkinan kedua karena perilaku si istri. Rasa cinta ini bisa hilang dari keduanya, Pak. Ini bisa jadi karena suami atau karena istri. Manakala istri, manakala sudah seneng sama laki-laki yang lain, nah ini masalahnya. Begitu pula suami. Kenapa suami kok sudah nggak ada cinta sama istrinya? Dua kemungkinan, dia sudah punya cinta yang lain, ima wanita yang lain atau yang maka berkurang rasa cinta dari itu. Jadi rasa cinta ini memang masya Allah, ini memang kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika istri sudah nggak bener Pak, maka rasa cinta itu hilang. Ketika istri itu sudah menyenangi laki-laki yang lain, rasa cinta itu hilang. Manakala istri itu bermaksud kepada Allah, rasa cinta itu juga hilang. Secara otomatis lah, nggak tahu dari mana kok hilang itu. Otomatis. Begitu pula suami itu maksiat kepada Allah, rasa cinta dari istri hilang Pak, hilang. Dan bisa ditanyakan ke istri-istri antum itu, Jeng, apa kamu cinta aku enggak? Tapi harus jujur. Enggak masih. Dulu full, saya kira separuh mas. Iya.